Di tepi Sungai Mahakam yang tenang, ketika hutan Kalimantan masih murni dan dipenuhi suara burung enggang serta desir angin menyusup di celah pepohonan besar, berdirilah satu kerajaan awal yang kelak akan menjadi tonggak sejarah bangsa. Kerajaan itu bernama Kutai Martadipura, namun dalam jalur waktu, berkembanglah cabangnya yang besar dan kuat, Kutai Kartanegara. Sejarah panjangnya tak hanya menjadi milik daerah, tetapi juga lembar penting dalam identitas Nusantara. Sebelum kemegahan kerajaan muncul, wilayah ini dihuni oleh berbagai suku Dayak yang hidup damai, menjunjung tinggi alam dan adat. Aji Batara Agung Dewa Sakti, sosok legendaris yang dipercaya sebagai titisan dewa, muncul di tengah masyarakat sebagai pemimpin yang membawa perubahan. Konon, ia muncul dari langit dalam cahaya terang yang membelah langit malam, dan disambut oleh para tetua dengan penuh takzim. Walau kisahnya diliputi unsur mitos, keberadaannya dalam catatan sejarah tak bisa dipungkiri. Dialah raja pertama yang mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura sekitar abad ke-13 Masehi. Ia menyatukan wilayah-wilayah kecil yang berserakan di sepanjang Sungai Mahakam. Kutai Kartanegara didirikan bukan sekadar untuk memerintah, melainkan untuk melindungi warisan spiritual, budaya, dan sumber daya alam yang ada di tanah Borneo. Dewa Sakti menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam menyusun struktur pemerintahan. Ia menata hubungan antara masyarakat adat dan bangsawan dengan cermat. Tidak ada pemaksaan, yang ada hanyalah upaya untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis, sesuai dengan hukum alam dan kehendak para leluhur. Pusat kerajaan dibangun di tepian batu, tempat yang diyakini sebagai titik sakral di mana langit dan bumi bersatu. Di sanalah berdiri istana kayu ulin yang megah, dihiasi ukiran naga dan simbol matahari. Rakyat menyebutnya, Lamin Timpas, tempat suci dan pusat pemerintahan. Dari sinilah perintah raja disampaikan ke seluruh penjuru Kutai dengan perantara pembawa pesan berkuda, menyusuri sungai dan hutan. Istana itu menjadi saksi munculnya peradaban yang membawa cahaya di tengah rimba Kalimantan. Pakaian khas Aji Batara Agung mencerminkan kewibawaannya. Ia memakai jubah panjang dari kain ulap doyo tenunan suku Dayak Benuak, dengan benang emas menyulam gambar burung enggang yang membuka sayap. Sabuk emas warisan leluhur menghiasi pinggangnya, melambangkan ikatan antara langit dan bumi. Di tangan kanannya, ia membawa tongkat berukir naga bermata batu kecubung ungu. Ia adalah raja yang tak hanya memerintah, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kekuatan duniawi dan spiritual. Perjalanan Aji Batara Agung dalam membangun kerajaan tidak mudah. Ia menghadapi berbagai tantangan dari suku-suku yang belum mengenal pemerintahan terpusat. Dengan pendekatan diplomatik dan kesaktian yang diyakini berasal dari langit, ia berhasil mempersatukan kelompok-kelompok itu. Para tetua adat yang semula curiga pun akhirnya bersumpah setia. Mereka melihat bahwa kehadiran Aji Batara Agung bukanlah ancaman, melainkan jawaban atas harapan lama akan persatuan dan kemakmuran. Dalam waktu 2 dekade, Kutai Kartanegara tumbuh pesat. Pusat perdagangan mulai terbentuk di tepi Sungai Mahakam, mempertemukan pedagang dari Tiongkok, India, dan Nusantara. Rempah-rempah, damar, rotan, dan emas menjadi komoditas utama. Aji Batara Agung pun mulai membentuk sistem pajak dan hukum adat tertulis, yang kelak diwarisi oleh para penerusnya. Kerajaan ini bukan hanya kuat, tapi juga adil, menjadikannya pusat peradaban di jantung Kalimantan. Keberhasilan Aji Batara Agung Dewa Sakti tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik dan diplomasi, tetapi juga oleh kesadarannya akan pentingnya spiritualitas dan adat dalam kehidupan masyarakat. Ia mengangkat para pemuka adat menjadi penasihat kerajaan, menciptakan sinergi antara hukum langit dan hukum manusia. Dalam banyak sidang kerajaan, ia duduk berdampingan dengan para tetua Dayak, mendengarkan wejangan mereka sebelum membuat keputusan besar. Dari sinilah muncul semboyan kerajaan, bumi dan langit bersatu demi rakyat. Rakyat Kutai Kartanegara mulai merasakan stabilitas dan keadilan dalam pemerintahan. Tanah-tanah dikelola bersama, dan hasil panen dibagi berdasarkan asas gotong royong. Masyarakat dihimbau untuk menanam padi ladang, beternak, dan memelihara hutan sebagai sumber kehidupan. Setiap musim panen, upacara adat dilakukan untuk menghormati roh penjaga alam, dipimpin oleh dukun dan pendeta istana. Aji Batara Agung sendiri sering ikut dalam ritual itu, menunjukkan bahwa raja bukanlah penguasa mutlak, tapi pelayan dari kehendak alam semesta. Kesadaran ini menarik perhatian dari kerajaan-kerajaan di seberang lautan. Pedagang dari Champa, Jawa, dan bahkan Gujarat mulai berdatangan membawa kain sutra, keramik, dan rempah langka.
Pelabuhan di hilir Mahakam pun dibangun dan dijaga oleh prajurit terlatih yang mengenakan perisai rotan dan tombak bermata besi. Sistem pelabuhan ini diawasi oleh Laksamana Laut Kerajaan, seorang panglima tangguh bernama Bonga Kertanegara, yang setia kepada raja hingga akhir hayatnya. Namun, kejayaan itu mulai terusik ketika kelompok dari hulu sungai, yang belum sepenuhnya tunduk, menolak membayar upeti dan mulai menyerang konvoi dagang kerajaan. Aji Batara Agung tidak memilih jalan kekerasan secara langsung. Ia mengirim utusan dengan hadiah dan tawaran damai. Tetapi kelompok pemberontak, dipimpin oleh seorang kepala suku muda bernama Ruking Talaga, menolak dengan angkuh. Mereka menganggap kerajaan telah mencemari adat nenek moyang dengan menerima pengaruh luar. Melihat hal ini, Aji Batara Agung menyadari bahwa diplomasi memiliki batas. Ia memanggil Dewan Senopati dan merumuskan rencana penaklukan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatukan dalam kehormatan. Pasukan kerajaan yang terdiri dari para ksatria berlapis baju besi anyaman rotan dan tombak panjang bergerak menyusuri Mahakam, memasuki wilayah hulu dengan perahu panjang yang dihiasi panji-panji naga. Perjalanan itu menjadi sakral karena bukan sekadar ekspedisi perang, tapi misi pemulihan tatanan alam. Pertempuran yang terjadi di hulu Mahakam dikenal sebagai Perang Talaga Hangit. Pasukan Kutai menunjukkan kehebatan tak hanya dalam strategi, tetapi juga dalam menjunjung etika perang, melindungi warga sipil, menjaga tempat suci, dan mengampuni lawan yang menyerah. Setelah 3 bulan bertempur, Ruking Talaga akhirnya takluk dan dibawa ke hadapan Aji Batara Agung. Dalam prosesi pengampunan, Ruking diberi gelar Raka Wira Adat, dan diangkat sebagai pemimpin daerah hulu yang baru, dengan syarat setia pada kerajaan Kutai Kartanegara. Kemenangan ini menegaskan kekuatan kerajaan bukan hanya dari senjata, tetapi dari nilai-nilai kearifan dan kesatuan. Setelah itu, Aji Batara Agung memerintahkan pembangunan kuil besar di perbukitan Muara Kaman sebagai simbol kemenangan damai. Kuil itu dihiasi batu-batu yang diukir dengan kisah peperangan dan perdamaian, menjadi tempat ziarah rakyat hingga kini. Dan dari sinilah, semangat Kutai Kartanegara terus menyebar, seperti ombak tenang yang membawa cahaya ke seluruh penjuru Kalimantan. Setelah peristiwa Talaga Hangit, Aji Batara Agung Dewa Sakti memfokuskan perhatiannya pada pembangunan peradaban. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati sebuah kerajaan tidak terletak hanya pada luas wilayah atau kekuatan militer, tetapi pada kemampuan mencerdaskan rakyatnya. Maka, didirikanlah Balai Pamekar Budaya di Tepian Batu, yang menjadi pusat pembelajaran tentang hukum adat, ilmu alam, tata pemerintahan, serta kesusastraan lokal. Para pemuda bangsawan dan anak-anak tokoh adat diundang belajar di sana, termasuk ilmu membaca aksara kuno dari Yupa dan bahasa dagang dari India Selatan. Dalam balai itu pula, tercipta naskah pertama tentang hukum Kutai yang ditulis di atas daun lontar dan kulit kayu. Hukum ini mengatur tata cara hidup, penghormatan terhadap alam, perlindungan anak dan perempuan, serta tata niaga. Aji Batara Agung menugaskan seorang pujangga istana bernama Arya Manggala untuk menyalin dan menyebarkan hukum tersebut ke seluruh penjuru kerajaan. Dengan itu, seluruh rakyat memiliki pedoman hidup yang sama, dari pesisir hingga hulu sungai. Raja juga mengutus ahli pertanian dan perbengkelan untuk mengembangkan sistem irigasi sederhana di wilayah pertanian. Kanal-kanal kecil digali dari anak sungai Mahakam, membawa air ke ladang padi dan kebun pisang rakyat. Aji Batara Agung pun memerintahkan pembangunan lumbung kerajaan di daerah yang kini dikenal sebagai Tenggarong. Lumbung ini menjadi pusat cadangan pangan yang disiapkan menghadapi musim kering atau banjir besar. Ia memimpin dengan visi jauh ke depan, menjadikan pangan dan air sebagai pilar ketahanan negara. Namun, di balik keberhasilan itu, Raja juga menghadapi ujian pribadi. Putra sulungnya, Pangeran Bimajaya, menunjukkan sifat keras kepala dan keinginan memperluas wilayah dengan kekuatan militer semata. Berulang kali Aji Batara Agung menasihatinya, tapi sang putra merasa bahwa zaman menuntut kekuasaan yang ekspansif. Ketegangan antara ayah dan anak ini menjadi perbincangan para bangsawan, namun sang raja selalu menjaga agar konflik internal tidak memecah belah kerajaan. Ia percaya bahwa waktu dan pengalaman akan melembutkan hati sang putra. Pada masa itu pula, Kerajaan Kutai Kartanegara mulai menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Singhasari dan kemudian Majapahit. Sebagai tanda persahabatan, dikirimlah utusan membawa cenderamata berupa intan dari Hulu Mahakam dan tenun ulap Doyo terbaik. Sebagai balasan, Kerajaan Majapahit mengirim kitab undang-undang dan juru tulis istana untuk berbagi sistem pencatatan kerajaan.
Hubungan ini memperluas pengaruh Kutai Kartanegara sekaligus memperkaya budayanya. Di tengah kemajuan itu, datang wabah penyakit kulit yang menyebar dari kapal dagang asing. Aji Batara Agung segera memerintahkan karantina dan pembangunan rumah obat di luar pemukiman. Ia mengundang tabib-tabib dari berbagai daerah untuk meracik ramuan dari tanaman hutan Kalimantan seperti daun sirih, akar kuning, dan minyak tengkawang. Upaya ini berhasil menekan penyebaran wabah, dan tindakan cepat sang raja pun dipuji rakyat. Mereka melihat bahwa pemimpin mereka tidak hanya tangguh dalam perang, tetapi juga penuh kasih dalam menjaga kesehatan rakyatnya. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Aji Batara Agung Dewa Sakti mengadakan perayaan besar di tepian Sungai Mahakam yang disebut Upacara Tunggul Bumi. Dalam acara itu, seluruh kepala suku, pendeta, dan rakyat berkumpul memberikan penghormatan atas puluhan tahun kedamaian dan kemakmuran. Dalam pidatonya yang diukir dalam prasasti batu, ia berkata, "Hutan adalah kitab, sungai adalah pena, dan rakyat adalah cerita. Kutai bukan hanya kerajaan, tapi peradaban yang bersumber dari harmoni alam dan budi pekerti." Kalimat itu kelak diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi nyawa dari Kutai Kartanegara. Setelah perayaan Tunggul Bumi, Aji Batara Agung Dewa Sakti memasuki masa tuanya dengan damai. Ia menghabiskan banyak waktu di puncak Bukit Biru, tempat perenungan dan persembahyangan yang menghadap langsung ke belokan Sungai Mahakam. Di sana, ia merenungi perjalanan panjang kerajaannya dan menuliskan wasiat terakhir yang dikenal sebagai Sastra Bening Langit. Wasiat itu berisi ajaran untuk para raja penerus, jangan pernah menguasai rakyat dengan ketakutan, tapi pimpin dengan keteladanan dan pengetahuan. Sebelum wafat, ia memanggil Pangeran Bima Jaya ke Balai Agung Kerajaan. Dalam suasana yang penuh haru, sang raja tua menyerahkan tongkat naga kerajaan dan ikat kepala ulap doyo bermotif matahari. Namun, ia juga mengajukan satu syarat, bahwa Pangeran Bima harus bersumpah menjaga persatuan dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan. Dengan mata berkaca-kaca, Bima Jaya mencium tangan ayahnya dan bersumpah di hadapan seluruh bangsawan, tetua adat, dan penjaga istana. Maka, pewarisan tahta berlangsung secara damai dan penuh sakralitas. Setelah Aji Batara Agung wafat dan dimakamkan di lereng Bukit Biru dalam upacara adat besar yang disebut Lenggang Alam, Pangeran Bima Jaya resmi menjadi raja kedua Kutai Kartanegara. Ia menggunakan gelar Aji Mandarsya Warman, dan membawa gaya kepemimpinan yang lebih militeristik namun tetap menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan ayahnya. Salah satu langkah pertamanya adalah memperkuat Angkatan Laut Kerajaan dan memperluas pengaruh dagang hingga ke Pulau Laut dan Selat Makassar. Di bawah pemerintahannya, armada dagang Kutai Kartanegara semakin ramai. Kapal jum besar buatan pengrajin lokal mulai menyusuri perairan dengan bendera kerajaan yang bergambar naga terbang dan matahari. Pelabuhan-pelabuhan baru dibangun di Muara Badak dan Anggana. Ia juga memerintahkan pembangunan jalur air strategis yang menghubungkan Mahakam dengan danau-danau pedalaman. Para pedagang dari luar negeri mencatat kerajaan ini sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di Kalimantan. Namun, di balik gemerlap kemajuan, Aji Mandarsya menghadapi ancaman baru. Bajak laut dari perairan Sulu dan Mindanao mulai menjarah kapal-kapal dagang Kutai. Ia segera membentuk pasukan khusus bernama Sagara Geni, yang terdiri dari pemuda-pemuda terbaik yang dilatih untuk bertarung di laut. Pasukan ini bersenjatakan sumpit beracun, panah api, dan pedang belati khas Kutai yang disebut Mandau Tambaga. Mereka terkenal karena taktik gerilya laut yang cerdas dan serangan malam hari yang membingungkan musuh. Salah satu keberhasilan terbesar pasukan Sagara Geni terjadi di Teluk Tanjung Limau, ketika mereka berhasil mengepung dan menawan kelompok bajak laut pimpinan Rabulan Rante, seorang perompak yang telah lama meresahkan jalur perdagangan di Kalimantan Timur. Penangkapan ini membawa kejayaan dan meningkatkan reputasi Kutai Kartanegara sebagai kerajaan kuat yang tak mudah diusik. Aji Mandarsya menyambut kepulangan pasukannya dengan upacara besar dan memberi mereka tanah sebagai hadiah, cikal bakal terbentuknya kampung-kampung pelaut di sepanjang sungai. Meskipun penuh tantangan, masa pemerintahan Aji Mandarsya menandai fase ekspansi besar-besaran dalam sejarah kerajaan. Ia membentuk Dewan Pengawas Dagang, memperkuat hubungan luar negeri, dan mulai membangun balai perundingan antar suku sebagai cara menghindari perang. Ia pun membangun tugu emas di perbatasan kerajaan bertuliskan, "Barang siapa datang dengan niat dagang, disambut sebagai saudara. Barang siapa datang dengan niat perang, pulang tanpa nama." Kutai Kartanegara pun makin disegani, bukan hanya karena kekuatannya,
tetapi karena kebijakan dan kehormatannya. Di masa pertengahan pemerintahannya, Aji Mandarsha Warman menyadari pentingnya penguatan hubungan spiritual dan budaya sebagai penyeimbang kekuatan militer dan ekonomi. Ia mengutus orang-orang terbaik untuk mendalami ilmu adat dan kebatinan dari para tetua Dayak di pedalaman. Dari sinilah muncul gagasan membangun Balai Ranying Mahap, sebuah tempat suci tempat para pemuka adat dan pemimpin kerajaan duduk bersama membicarakan harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Balai ini dihiasi ukiran naga dan burung enggang sebagai simbol keseimbangan kekuatan dan kebijaksanaan. Aji Mandarsha juga mengundang para seniman dan pemahat dari seluruh wilayah Kutai untuk mendirikan Galeri Mahakam, pusat kesenian kerajaan yang mempertemukan tarian, lukisan, anyaman, dan sastra rakyat. Di sini lahir puisi epik tentang sungai dan peperangan, tarian pedang yang melambangkan perjuangan dan cinta tanah air, serta tenun-tenun baru dengan simbol naga berkepala dua, lambang penjaga siang dan malam. Para pemuda diajarkan bahwa budaya adalah senjata yang tak kalah penting dari tombak dan panah. Dalam waktu bersamaan, kerajaan memperkenalkan sistem kepangkatan baru untuk para prajurit dan birokrat, yang disebut Satwa Wilatnawa. Sistem ini menilai bukan hanya keberanian, tetapi juga kesetiaan, pengabdian sosial, dan kecerdikan memimpin. Banyak pemuda dari luar istana yang naik menjadi panglima dan penasihat, termasuk seorang putra nelayan bernama Wiralangit, yang kelak menjadi komandan tertinggi pasukan kerajaan. Ini menandai awal meritokrasi dalam struktur Kutai, menjadikan kerajaan lebih inklusif dan dinamis. Kemajuan internal Kutai Kartanegara mulai menarik perhatian kerajaan-kerajaan lain yang lebih besar, termasuk Majapahit. Pada suatu tahun, datanglah utusan dari Majapahit yang membawa pesan dari Hayam Wuruk, Raja Agung dari Jawa Timur, yang menyatakan keinginannya untuk menjadikan Kutai sebagai sekutu dalam jaringan maritim Nusantara. Aji Mandarsha menerima undangan itu dan mengirim adiknya, Putri Puspadewa, sebagai duta budaya dan perwakilan diplomatik kerajaan. Keberangkatan sang putri disambut meriah, karena ia dikenal sebagai wanita cerdas, fasih dalam berbagai bahasa, dan mahir memainkan alat musik sape. Di Majapahit, Putri Puspadewa memukau seluruh istana dengan kebijaksanaannya dan membawa persembahan berupa ukiran kayu ulin berlapis emas yang menggambarkan Sungai Mahakam. Ia berhasil membina hubungan erat antara kedua kerajaan. Dari aliansi ini, Kutai mendapatkan akses pelabuhan Jawa dan bantuan teknik pembangunan kota. Sebagai balasan, Majapahit mengizinkan para pemuda Kutai belajar di Pusat Ilmu Jawa. Hubungan yang harmonis ini tidak hanya memperkuat pertahanan regional, tetapi juga memperkaya pertukaran budaya dan ilmu. Namun dalam suasana kemajuan itu, bayangan pengkhianatan mengintai dari dalam istana sendiri. Salah satu paman raja, Mangkubumi Raksanata, merasa iri dengan pengaruh Wiralangit dan menjalin hubungan rahasia dengan perompak laut yang telah lama dipukul mundur. Diam-diam, ia menyelundupkan informasi pertahanan pelabuhan kepada musuh. Ketika perompak menyerang pelabuhan Anggana dengan kekuatan tak terduga, Aji Mandarsha memerintahkan penyelidikan mendalam. Dengan cerdas, Wiralangit menemukan bukti pengkhianatan sang Mangkubumi. Tanpa ragu, Aji Mandarsha menggelar sidang agung kerajaan, di mana Raksanata diadili di hadapan para tetua dan rakyat. Dengan berat hati, ia menjatuhkan hukuman buang adat, Raksanata dikucilkan dari semua urusan kerajaan dan diasingkan ke pulau terpencil di utara Mahakam. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum adat dan kehormatan lebih tinggi dari hubungan darah sekalipun. Dari peristiwa ini, muncul pepatah Kutai yang melegenda, Raja Adil menjadikan sungai jernih, Raja Lalai menjadikan rakyat tenggelam.